Pernah nggak sih Anda lagi jalan santai, tiba-tiba nggak sengaja nginjek sesuatu yang kotor, basah, atau berbau? Pasti rasanya langsung panik kan? Atau mungkin Anda pernah lihat para pekerja tangguh seperti petugas kebersihan dan tukang sampah, lalu mikir gimana ya status kesucian mereka dalam hukum Islam setiap harinya? Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah miskonsepsi besar tentang apa itu najis. Tujuan kita di pembahasan ini simpel, membebaskan diri kita dari kebingungan yang sebenarnya sama sekali nggak perlu. Biar pembahasan kita solid dan berdasar, kita nggak bakal asal tebak. Kita pakai referensi yang luar biasa komprehensif, yaitu buku Najis dan Hukum-Hukumnya, karya Isnan Ansori. Buku ini tuh ibarat ensiklopedia hukum Islam yang membedah pandangan 4 mazhab fikih secara mendalam. Jadi kita benar-benar mengikuti alur pemikiran yang sistematis dari para ulama besar. Biar runut, ini 5 poin utama yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari definisi najis yang sebenarnya, aturan menyentuhnya, syarat kesucian untuk ibadah, apa saja larangan mutlaknya, sampai gimana prakteknya di kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke poin pertama. Apa sih sebenarnya najis itu? Kotoran fisik atau cuma status hukum? Kalau kita lihat, ada 2 pandangan ulama yang saling melengkapi dengan sangat indah. Menurut Imam Al-Qalyubi, najis itu wujud fisiknya memang kotor dan menghalangi ibadah. Sederhana dan logis kan? Tapi coba perhatikan pandangan Imam Ad-Dusuki. Beliau melihat najis itu sebagai sebuah sifat hukum. Maknanya apa? Ternyata najis itu nggak melulu soal debu atau lumpur yang nempel di baju kita, melainkan sebuah status legal tak kasat mata dalam syariat yang nentuin sah atau enggaknya ibadah kita. Ini perspektif yang menarik banget. Lanjut ke bagian kedua. Ini yang paling sering ditanyain. Aturan menyentuh najis, apakah otomatis berdosa? Banyak banget dari kita yang merasa parno atau bahkan merasa langsung berdosa saat kulit kita nggak sengaja bersentuhan dengan benda najis. Tapi, tunggu dulu. Apakah benar menyentuh najis itu otomatis bikin kita berdosa? Seringkali kita menyamakan Islam dengan aturan syariat di masa lalu. Padahal, kalau kita bandingkan secara historis, aturannya beda jauh. Pada syariat umat-umat terdahulu, menyentuh bangkai misalnya, itu dilarang mutlak. Begitu disentuh, Anda langsung tertular kenajisannya secara ritual. Kaku banget kan? Tapi, Islam datang membawa pendekatan yang super revolusioner dan realistis. Dalam Islam, sekedar menyentuh najis itu sama sekali bukan dosa, selama ada kebutuhan yang valid atau memang terjadi tanpa sengaja. Makanya, dalam urusan keseharian, Islam itu sangat membumi. Profesi yang kerjanya harus kontak dengan najis, kayak tukang sampah, jagal hewan, atau penyedut WC, itu sepenuhnya halal, dan mereka sama sekali nggak tercela secara spiritual loh. Begitu juga kalau kita nggak sengaja nginjak kotoran, atau saat kita lagi beristinja membersihkan diri sehabis dari toilet. Itu semua sangat wajar. Terus, yang dilarang apa dong? Yang dilarang itu cuma satu, kalau kita sengaja nyentuh atau main-main dengan najis, tanpa ada kebutuhan sama sekali. Istilah fikihnya, abath. Buat memperjelas larangan main-main sama najis ini, ada satu kisah sejarah yang epik banget. Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah nulis surat teguran keras buat panglima besarnya, Khalid bin Walid. Beliau bilang, telah sampai kepadaku bahwa engkau mengurut tubuhmu dengan khamar. Jangan sentuhkan ke atas tubuhmu karena khamar adalah najis. Ini bukti nyata kalau ngebiarin tubuh bersentuhan dengan najis secara sengaja, apalagi untuk hal yang sia-sia padahal kita tahu itu najis, jelas merupakan sebuah pelanggaran dalam syariat. Masuk ke bagian ketiga. Kalau tadi kita bilang Islam itu rileks soal keseharian, lantas kapan kesucian ini benar-benar diwajibkan secara ketat? Nah, kewajiban untuk terbebas dari najis baru akan aktif sepenuhnya dan jadi harga mati ketika kita mau menghadap Allah. Di surah Al-Muddatsir ayat 4, perintahnya jelas banget, "Wathiyabaka fatahhir," dan pakaianmu sucikanlah. Para ulama sepakat kalau ayat ini adalah perintah mutlak untuk memastikan badan, pakaian, dan tempat ibadah kita itu nol najis saat kita mau mendirikan sholat atau melakukan tawaf. Disinilah standar tertinggi itu berlaku. Ada cerita yang brilian banget buat ngegambarin fokus kesucian ini. Waktu itu, Nabi Muhammad lagi ngimamin sholat. Di tengah sholat, tiba-tiba beliau ngelepas sandalnya. Otomatis para sahabat di belakang ikutin dong, ngelepas sandal mereka juga. Selesai sholat, Nabi jelasin kalau malaikat Jibril baru aja ngabarin ada kotoran di sandalnya. Perhatikan deh, Nabi nggak berdosa karena sebelumnya pakai sandal kotor itu buat jalan. Tapi beliau harus segera membersihkannya karena saat itu sedang aktif beribadah.
Dan aturan ketat ini nggak cuma buat badan sama pakaian, tapi juga meluas ke ruang fisik tempat kita ibadah. Sayyidah Aisyah pernah cerita, kalau Rasulullah itu memerintahkan agar masjid nggak sekedar dibangun, tapi juga harus terus-menerus dibersihkan dan disucikan. Tempat kita sujud benar-benar menuntut standar kesucian yang absolut, nggak bisa ditawar. Poin keempat, kalau menyentuh boleh buat kerja, apa sih larangan mutlaknya? Kita bicara soal konsumsi dan pembersihan. Ini garis tegasnya. Walaupun Islam kasih kelonggaran buat nyentuh najis saat kerja, syariat itu sangat protektif soal tubuh manusia. Najis mutlak diharamkan untuk dikonsumsi, mau itu dimakan atau diminum, nggak ada tawar-menawar. Selain itu, Anda juga mutlak diharamkan pakai benda najis untuk membersihkan diri. Jadi, benda yang udah kotor nggak boleh banget dipakai buat istinja atau cebok, baik pakai air maupun benda padat. Terus, kenapa aturannya seketat itu? Al-Quran menjawabnya di surat Al-A'raf ayat 157. Allah mengharamkan segala hal yang buruk atau disebut al-khoba'ith. Benda najis itu kan secara biologis kotor, banyak bakterinya. Secara moral dan spiritual juga menjijikan. Jadi ngonsumsi barang najis itu jelas ngelawan fitrah sehat manusia dan pastinya bakal ngerusak tubuh kita sendiri. Sangat logis. Makanya Nabi Muhammad ngasih peringatan keras. Lewat riwayat Muslim ini, dilarang keras buat membersihkan diri pakai kotoran hewan peliharaan atau tulang belulang. Poin krusialnya sederhana banget. Gimana ceritanya kita bisa dapetin kesucian dari sesuatu yang aslinya emang kotor dan najis? Bukannya bersih, yang ada najisnya malah makin nyebar kemana-mana kan? Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir. Dan sejujurnya ini bagian yang paling bikin kaget soal fleksibilitas fikih di keseharian kita. Coba deh dengarkan pernyataan dari Imam An-Nawawi ini. Beliau memaparkan fakta yang luar biasa. Mayoritas ulama memperbolehkan kita ngambil manfaat dari benda najis untuk urusan duniawi. Bayangin aja, minyak dari benda yang najis atau bahkan lemak dari bangkai hewan itu halal dipakai buat bahan bakar lampu atau buat lem penambal perahu layar. Selama nggak dimakan dan nggak dibawa sholat, manfaatin barang najis buat mempermudah urusan hidup itu legal 100% dalam Islam. Keren banget kan? Jadi kalau kita rangkum semua pembahasan tadi, batasannya itu jelas dan proporsional banget. Kerja dan bersentuhan dengan najis atau pemanfaatan untuk hal praktis sehari-hari itu diperbolehkan dan sangat memudahkan hidup kita. Tapi ingat, begitu masuk ke ranah ibadah ritual, masuk ke mulut untuk dikonsumsi atau dipakai untuk membersihkan diri, barulah di situ berlaku larangan mutlak. Semuanya ditempatkan pada porsinya masing-masing. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal ini. Setelah melihat semua fakta tadi, gimana nih pandangan Anda sekarang tentang aturan fikih? Hukum Islam soal najis ternyata sama sekali nggak dirancang untuk mengikat atau menyusahkan aktivitas harian kita. Justru sebaliknya, syariat ini hadir dengan super cerdas, ngasih kita ruang bernapas saat bekerja, menjaga tubuh tetap sehat dari penyakit, tapi di saat yang sama memastikan jiwa raga kita berada dalam kondisi paling murni ketika berdiri menghadap Sang Pencipta. Luar biasa ya? Terus semangat menggali ilmu dan sampai jumpa di bedah materi seru kita yang selanjutnya.